Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama dan utama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kesempatan live IG penerimaan Polri. Kesempatan yang berbahagia ini saya perkenalkan diri bagi yang belum kenal. Nama saya Arif Darmawan, Pak AKP, jabatan di Paur Subag Diapes, Bagdapes Biro SDM Polda DIY. Dalam hal ini di penerimaan saya adalah sebagai staf di Sekretariat Pendaftaran Penerimaan Polri Polda DIY. Kita ketahui bersama bagi adik-adik yang akan bergabung dengan kami di kepolisian, sudah dibuka pendaftaran untuk penerimaan Taruna-Taruni Akpol. Pendaftaran mulai tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 18 April 2022. Yang perlu dipersiapkan bagi adik-adik adalah tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya dengan kemampuan diri sendiri, dengan belajar, berlatih, berdoa, jaga kesehatan untuk bisa melaksanakan ujian di penerimaan Polri ini dengan optimal. Kami dalam penerimaan tetap menggunakan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis dengan sistem seleksi yang one day service. Hari itu dilaksanakan seleksi, hari itu juga akan diumumkan hasilnya. Pada kesempatan pagi hari ini, karena banyaknya calon-calon pendaftar, baik itu dari Taruna Akpol, dari Bintara, dan yang kaitannya dengan kepolisian, mempertanyakan tentang syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi. Di Polres, di Polda, banyak yang tanya tentang cara-cara pengisiannya. Pagi hari ini kami dari sekretariat akan menyampaikan tata cara teknis pengisian di administrasi pada proses seleksi penerimaan Polri. Walaupun sebenarnya di website sudah dijelaskan semuanya, yang berkaitan dengan tata cara pengisian. Tapi adik-adik tetap masih bagi yang belum paham, tanya di Polres setempat dan kemudian juga beberapa di Polda bersama dengan kami. Bagi peserta yang akan berminat untuk mendaftar kali ini adalah yang pertama dibuka adalah untuk Taruna Akpol. Kemudian untuk pendaftaran yang lain belum ada jukrah ataupun pengumuman dari Mabes Polri. Seperti yang sudah adik-adik semua lihat di web penerimaan Polri itu sudah dibuka. Jadi bagi adik-adik yang berminat untuk saat ini mendaftar di Taruna-Taruni Akpol melalui website penerimaan.polri.go.id. Begitu adik-adik masuk di situ sudah nanti akan ada banyak pilihannya, ya, akan ada banyak pilihan. Masuk, kemudian ada pilihan SPSS, ada Akpol, Bintara, Tamtama. Silahkan adik-adik yang untuk saat ini yang akan mendaftar Akpol pilih di Taruna Akpol. Kemudian silahkan isi kolom-kolom yang harus diisi, contoh pengisian NIK. Jangan sampai adik-adik terjadi kesalahan pengisian NIK, karena NIK yang sudah adik isi itu sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi kalau adik-adik salah mengisi, ya nanti keluarnya nama-namanya juga beda. Kemudian jangan sampai ada perubahan atau penambahan pada NIK. Contoh, misalnya nomor NIK nggak bisa masuk, kemudian terakhir ditambahi angka atau salah satu huruf.
itu tidak dibenarkan. Karena itu nanti akan yang adik-adik sampaikan yang isi di kolom itu selama dinas itu yang nanti akan terkoneksi. Makanya kalau misalnya belum bisa mendaftar, belum bisa diterima saat masukkan NIK, dicoba terus ya. Kalau misalnya siang belum bisa, dicoba malam hari ya. Walaupun untuk saat ini, untuk di tanggal 30 ini sudah belum bisa untuk masuk di pendaftaran. Tapi yang pertama adalah dilaksanakan dulu untuk download di Word ya, dokumen-dokumen yang harus diisi. Secara umum dulu saya jelaskan, secara umum dulu. Untuk penerimaan Taruna Akpol di tahun ini, semuanya di pengumuman sudah dijelaskan. Di pengumuman sudah dijelaskan, sudah bisa di-download, sudah bisa dilihat. Ada pengumuman yang berisi persyaratan khusus, persyaratan umum, kemudian proses seleksinya, kemudian nilai-nilai yang dibobot, sudah ada semuanya, termasuk tata cara pendaftaran. Namun di sini saya mengulangi lagi, jadi yang belum paham membaca ataupun memahami di pengumuman penerimaan Polri, mungkin ini membantu memahami. Ya, untuk usia minimal 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Ini yang umum. Kemudian untuk taruna-taruni Akpol ada yang beda dengan Bintara Tamtama. Untuk taruna-taruni Akpol 16 tahun bisa, 16 tahun sampai dengan 21 tahun. Tentunya yang 16 tahun sampai dan 17 tahun itu ada persyaratan khusus. Contoh persyaratan khusus adalah ada ketentuan nilai rata-rata raport, akumulasi 85 nilainya. Kemudian ada TOEFL minimal 500 TOEFL-nya. Itu khusus untuk yang usianya 16-17. Bagi yang nanti usianya saat Bukadik sudah 18 tahun, itu tidak menggunakan, akan diatur tersendiri di persyaratannya, beda persyaratannya ya. Persyaratannya beda. Contoh di tahun 2020, lulusan tahun 2020-2021 menggunakan ijazah akumulasi minimal 70 atau ijazah nilai rata-rata B. Itu bagi yang lulusan tahun 2020-2021. Bagi yang 2016 sampai 2019 UN minimal 70. Nah, untuk yang cara penghitungannya usia, bahwa buka pendidikan untuk taruna-taruni Akpol itu adalah di tanggal 2 Agustus 2022. Usia 18 tahun penghitungannya adalah, atau usia 21 tahun adalah penghitungannya. Misal 2 Agustus 2022, berarti usia paling tua yang bisa mendaftar adalah kelahiran tahun 2001 tanggal 2 Agustus ya. Tanggal 2 Agustus 2001 itu adalah usia yang paling tua. Jadi 21 tahun 0 hari 0 bulan. Kalau misalnya lahirnya di tanggal 1 Agustus 2021 itu sudah tidak bisa, karena usianya sudah 21 lebih 1 hari. Harusnya adalah 21 tahun 0 hari 0 bulan. Jadi tanggal 2 Agustus 2021 itu usia yang paling tua. Untuk usia yang paling muda nanti di usia 16 tahun khusus untuk Akpol. 16 tahun itu di Bukadik. Kemudian yang umum 18 tahun. 18 tahun berarti kelahiran tahun 2004. Bukadiknya 2 Agustus, berarti 2 Agustus 2004 itu nanti terhitungnya untuk yang umum. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi adalah tentang berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ya, di sini sudah dijelaskan. Di sini sudah dijelaskan ya, berkas-berkas yang harus dilengkapi di Word itu sudah ada. Ini yang menjadi banyak pertanyaan untuk adik-adik. Banyak pertanyaan untuk adik-adik ya. Di Word, yang di web itu sudah ada, tinggal di-download,
kemudian itu tinggal mengisi. Kita lihat mulai ya dari yang pertama. Silahkan mengisi berkas persyaratan di bawah ini, kemudian dicetak dan diserahkan ke Panda, Supanda, Pabanrim dengan jumlah 4 rangkap. 4 rangkap. Saya jelaskan dulu. Di sini ada istilah Pabanrim. Pabanrim itu adalah kegiatan pendaftaran di Polres. Sedangkan di Polda DIY tidak melaksanakan pendaftaran verifikasi di Polres. Kita melaksanakan khusus untuk Polda DIY ini verifikasi pendaftaran itu dilaksanakan nanti di Polda DIY. Jadi pendaftaran melalui online, verifikasi nanti datang ke Polda, ke Sekretariat Pendaftaran Polda. Jadi tidak di Polres. Saya ulangi lagi, untuk khusus Polda DIY, untuk pendaftaran online kemudian verifikasi dilaksanakan di Polda DIY, di Sekretariat Pendaftaran Polda DIY, bukan dilaksanakan di Polres. Karena ini banyak pertanyaan dari adik-adik yang datang ke Polres. Ya, seperti yang di pengumuman itu disebutkan Pabanrim datang ke Polres, tapi khusus untuk Polda DIY kita pelaksanaannya menjadi satu di Polda karena jarak antara wilayah terjauh dari Polda itu masih bisa dijangkau 1 jam, 1,5 jam sampai. Makanya kita laksanakan di Polda DIY. Perintah dari pimpinan untuk melaksanakan menjadi satu di Polda DIY. Saya ulangi lagi. Mengisi berkas persyaratan di bawah ini kemudian dicetak dan diserahkan ke Panda, Supanda, Pabanrim dengan jumlah 4 rangkap. Kita ke Panda, panitia daerah. Panitia daerahnya kita di Polda. Itu 4 rangkap. Saya jelaskan dulu bahasa saya antara dokumen dan berkas. Dokumen itu adalah KTP, akte, KK, ijazah, SKHUN yang asli. Itu namanya dokumen. Sedangkan berkas adalah yang adik-adik download di web. Ya, ada daftar riwayat hidup, persetujuan orang tua, pernyataan itu namanya berkas. Ya, saya bedakan antara dokumen dan berkas. Yang dipersyaratkan di sini adalah dengan jumlah 4 rangkap. 4 rangkap itu dibedakan yang dokumen asli. Dokumen asli tersendiri. Ijazah, KTP, akte, KK itu adik-adik sendirikan. Itu bukan termasuk di berkas yang 4 rangkap ini. Ya. Saran saya jangan buat 4 rangkap, tapi buatlah 5 rangkap. Misalnya ada kekurangan-kekurangan sudah enak. 4 rangkap untuk nanti di Polda, 1 rangkap untuk pegangan adik-adik. Kalau misalnya ada kekurangan atau apa sudah siap. Ya, saran saya jangan buat 4 rangkap, tapi buatlah 5 rangkap. Berkas, ya. Berkas itu berisi. Saya jelaskan dulu ya, berkas itu berisi 4 rangkap permohonan menjadi anggota Polri, fotokopi legalisir akte kelahiran, kenal lahir, kemudian fotokopi legalisir ijazah, surat keterangan badan sehat, surat keterangan catatan kepolisian SKCK, fotokopi legalisir KK, kemudian daftar riwayat hidup, dan selanjutnya sampai nanti surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, norma hukum. Nah, itu sampai di situ itu namanya berkas. Ya. Yang dokumen jangan jadikan satu situ. Dokumen yang asli jangan dijadikan satu di situ. Dokumen yang ada KK, KTP, ijazah, yang asli jangan dijadikan menjadi yang 4 rangkap ini, jangan. Ya. Yang pertama yang sudah di-download itu, ya, yang pertama. Ya, sudah paham ya ini ya, 4 rangkap. Saran saya buat 5 rangkap. Ya, buat 5 rangkap selain dengan yang di dokumen disendirikan. KTP, ijazah, KK, akte yang asli disendirikan. Bukan termasuk di 5 rangkap ini. Yang pertama adalah permohonan menjadi anggota Polri.
yang sudah di-download. Permohonan menjadi anggota Polri seperti ini. Ya, mohon maaf ini lensanya terbalik tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa dipahami. Permohonan menjadi anggota Polri ini ditulis dengan tinta warna hitam di kertas folio bergaris. Ya. Menggunakan huruf balok. Ya, ini menggunakan huruf balok. Ditulis dengan tinta warna hitam di kertas folio bergaris, kemudian ya, ditulis dengan huruf balok. Paling bawah materai. Ya, ini yang pertama ya, ditulis dengan huruf balok tanpa coretan, tanpa dihapus. Kalau salah diganti, salah diganti. Ya, kalau misalnya ada kesalahan diganti, tidak boleh dicoret-coret. Ini yang pertama ini. Permohonan menjadi anggota Polri. Buat rangkap 5, satu aja yang asli, yang bermateri asli itu satu aja, ini satu aja. Kemudian difotokopi rangkap 4, jadinya 5 dengan ini. Ya. 5 dengan ini. Satu asli ditulis tangan itu bermaterai, satu aja materinya, kemudian difotokopi rangkap 4. Yang pertama itu. Yang kedua, fotokopi legalisir akta kelahiran. Fotokopi legalisir akta kelahiran. Silahkan itu dibuat fotokopinya, difotokopi, kemudian dilegalisir, buat rangkap 5. Salah satunya nanti bergabung dengan ini, dengan yang asli ini salah satunya, ya, bergabung dengan ini salah satunya. Kemudian selanjutnya lagi fotokopi legalisir ijazah, mulai dari SD, SMP, SMA, ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Silahkan itu difotokopi, dilegalisir. Yang namanya ijazah itu melekat dengan SKHUN. Ya, bagi yang SMA-nya tidak ada UN, tidak ada SKHUN, berarti ijazah. Tapi bagi yang SD, SMP tentunya itu ada SKHUN. Ada ijazah berarti SKHUN melekat. Terkecuali yang lulusan-lulusan di akhir-akhir ini yang tidak ada UN, ijazah itu ijazah saja, berarti tidak perlu SKHUN. Tapi yang SD, SMP-nya itu ada SKHUN, jadikan satu. Ijazah berikut SKHUN buat rangkap 5. Buat rangkap 5 kemudian dilegalisir. Ya, saya ingatkan lagi, yang namanya ijazah itu SKHUN melekat. Ada ijazah, ada SKHUN. Yang lulusan tahun akhir-akhir ini yang 2020, 2021, 2022, 2021 itu enggak ada UN. Berarti enggak ada SKHUN, ijazah saja. Ya, dibuat rangkap 5. Kemudian untuk KTP, ya, untuk KTP KK yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. KTP tidak perlu dilegalisir. Yang dilegalisir adalah akte. Akte dilegalisir. Apabila aktenya itu yang mengeluarkan dari luar Jogja, misalnya aktenya dikeluarkan di NTB, nah, datang saja ke Dukcapil di Yogyakarta atau kabupaten, ya, datang saja ke sana bawa yang asli, minta legalisir di sini. Tidak harus legalisir itu berada di tempat mengeluarkannya, ya, keluarkan di NTB tidak perlu harus ke sana. Ke NTB sana nggak perlu, datang aja ke Jogja, wilayah Jogja atau di kabupaten, ya, untuk di kabupaten dengan membawa yang asli. KTP tidak perlu dilegalisir. EKTP itu cukup difotokopi. EKTP KK yang sudah barcode-nya itu tidak perlu dilegalisir. Yang belum ada barcode-nya silahkan dilegalisir. Kemudian akte juga fotokopi dilegalisir.
Kemudian file berikutnya surat keterangan berbadan sehat. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan resmi, bukan dari Polri, ya, yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Ya, rumah sakit pemerintah ini dalam hal ini adalah RSUD atau Sarjito. Jadi bukan di rumah sakit Bayangkara, bukan di poliklinik, itu enggak berlaku. Ya, poliklinik, rumah sakit Bayangkara, rumah sakit swasta itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah di rumah sakit pemerintah atau RSUD. Ataupun kalau tidak bisa di RSUD, silahkan ke Puskesmas. Ya, tapi saran kami sesuai di aturan adalah rumah sakit pemerintah, berarti silahkan ke RSUD. Masih ada waktu. Selanjutnya lagi file E, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau misalnya adik-adik itu daftarnya di Akpol, berarti di surat SKCK-nya tertulisnya mendaftar taruna atau taruni Akpol. Kalau yang laki-laki berarti di SKCK menulisnya mendaftar taruna Akpol. Kalau di yang wanita mendaftar taruni Akpol, tidak yang lain. Kalau yang lain tidak kita terima. Misalnya mencari pekerjaan, buat SKCK untuk mencari pekerjaan tidak akan kita terima. Ya, yang akan kita terima adalah kalau daftarnya Akpol berarti mendaftar taruna Akpol. Yang file F sudah saya jelaskan, ya, fotokopi KTP dan KK, yaitu KK yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir, yang belum ada barcode-nya silahkan dilegalisasi di Dukcapil. Untuk KTP fotokopi saja tidak perlu dilegalisir karena sudah eKTP. Yang selanjutnya file G, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Ini daftar riwayat hidup. Silahkan diisi daftar riwayat hidup. Ini bisa diketik, ya. Di-download terus isinya ini diketik biar yang rapi. Ini beda dengan yang permohonan menjadi anggota Polri. Kalau permohonan menjadi anggota Polri harus tulis tangan. Kalau ini silahkan diketik. Semuanya diisi. Kemudian ini sampai lurah. Sampai lurah ya, ini ya. Sampai lurah. Mengetahui sampai lurah. Silahkan nanti satu asli, ini satu asli, fotonya asli, kemudian ada tanda tangan peserta mengetahui lurah atau kepala desa. Ini satu asli. Kemudian buat rangkap 4 lagi yang difotokopi dilegalisir. Satu asli, 4 rangkap difotokopi dilegalisir. Ya, saya ingatkan buatnya 5 rangkap dengan ini. Satu asli, yang 4 fotokopi legalisir. Yang dikumpulkan nanti yang dibutuhkan 4. Ini asli, kemudian rangkap 3. Itu yang dibutuhkan, tapi baiknya 1 untuk cadangan pegangan adik-adik. Jadi buatnya 5, ya. Satu ini di asli, yang ini asli 1, kemudian buat 4 lagi fotokopi dilegalisir. Yang selanjutnya surat persetujuan orang tua wali. Sama, silahkan di-download, diketik. Ini sampai dengan lurah. Sampai dengan lurah. Sampai dengan lurah. Kemudian yang selanjutnya surat pernyataan belum menikah. Surat pernyataan belum menikah diisi, diketik. Ini sampai lurah, jadi peserta, kemudian orang tua, kemudian mengetahui kepala desa, bermatre. Ya. Yang bermatre 1 aja, kemudian difotokopi rangkap 4 dilegalisir. Surat pernyataan ikatan dinas pertama anggota Polri. Ya, ini silahkan diketik. Ini silahkan diketik. Kemudian
Kalau misalnya di situ ada nomor pandanya tadi, nomor pendaftarannya, tidak perlu diisi dulu, dikosongin dulu aja nggak apa-apa ya. Kalau ada istilah di sini nomor panda atau nomor pendaftaran, nggak perlu diisi, dikosongi saja. Ya misalnya ada, ya ini nggak ada ini ya. Ini surat pernyataan ikatan dinas, diisi, kemudian ini halaman keduanya ada yang bersangkutan, ya, ada yang bersangkutan. Kemudian ada lagi mengetahui kepala kepolisian daerah, nama Polda diisi ya. Nah ini dikasih materai ditandatangani. Sedangkan yang ini dikosongin aja. Ya. Yang mengetahui kepala kepolisian Polda DIY ini dikosongi. Ini dikosongi. Silakan dikosong aja ini. Yang ditandatangani adalah ini. Kasih materai 1 tanda tangan. Difotokopi, setelah ditandatangani difotokopi rangkap 4. Ya, ini 1 asli, yang 3, yang 4 difotokopi. Ya, fotokopi rangkap 4. Ya, sudah paham ya? Banyak yang tanya ini di siapa Pak? Di siapa Pak? Terus datang ke Polda, tanya di sini namanya Kapolda siapa? Ini pada banyak tanya. Ini kosongin dulu aja ya. Khusus ini kosongi, yang diisi ini aja. Materai, tanda tangan. Yang di sini, ini kosongi. Buat ini asli, kemudian difotokopi rangkap 4. Yang selanjutnya surat pernyataan tidak melakukan KKN. Surat pernyataan tidak melakukan KKN sama ya. Tanda tangan yang bersangkutan, kemudian tanda tangan orang tua wali. Ya, buat difotokopi rangkap 4. Surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Ya. Ini surat pernyataan tidak terikat pada ikatan dinas. Tidak terikat pada ikatan dinas ya. Surat pernyataannya. Kemudian tanda tangan yang bersangkutan, kasih materai tanda yang bersangkutan, tanggalnya diisi ya, jangan lupa tanggalnya diisi. Yogyakarta tanggal berapa buatnya ya. Kasih materai tanda tangan. Kemudian di sini mengetahui lurah desa ya. Ini mengetahui lurah desa. Nah, kalau di sini ada camatnya berarti ini harus sampai kecamatan. Di surat pernyataan tidak terikat oleh suatu ikatan dinas ya. Materai 1, tanda tangan yang bersangkutan. Kemudian mengetahui kepala desa, lurah atau kepala desa. Kemudian ini ada camat, mengetahui sampai camat. Ya. 1 asli difotokopi rangkap 4, dilegalisir sampai kecamatan. Karena ini sampai camat. Jadi di lurah kemudian di kecamatan ya. Buat 1 asli, kemudian yang buat di fotokopi rangkap 4 dilegalisir sampai camat. Ini sama juga surat pernyataan orang tua wali. Sama, 1 aja buatnya, aslinya 1, kemudian di fotokopi rangkap 4. Ini pernyataan sama, cukup 1 aja ya, 1 aja, materainya 10.000 ya, materainya 10.000. 1 aja buat rangkap di kopi rangkap 4. Ini juga sama ya, rangkap 4. Kemudian setelah ini nanti sudah dibuat rangkap 5 ya, jadinya 4 itu 1 itu nanti yang berisi materai-materai asli itu 1.
Kemudian yang 4 itu fotokopi legalisir, ya, fotokopi legalisir dibuat 4 rangkap dalam map warna merah. Di mapnya ditulis nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, ya. Mapnya warna merah, dibuat 5 rangkap, ya. 5 rangkap itu jangan dokumen asli dimasukkan. Dokumen asli itu ijazah, KTP, ijazah, KTP, yang asli dokumen itu dikasih map tersendiri. Bukan yang 5 rangkap ini. Yang 5 rangkap itu tetap dibuat 5 rangkap, ya. Kemudian yang satu, yang dokumen-dokumen asli tadi jangan dimasukkan di 5 rangkap ini, jangan. Yang dimasukkan di sini yang 5 rangkap itu hanya legalisirnya. Legalisirnya itu contoh yang dokumen itu legalisirnya aja. KTP, KK, akte, ijazah, SKN itu yang legalisir. Yang 5 rangkap ini, ya. Ada persyaratan di atas tadi macam-macam tadi, ya. Itu yang dijadikan satu fotokopi legalisirnya. Kemudian susunannya di file yang adik-adik download itu ada pemeriksaan berkas, ya, pemeriksaan berkas asli. Adik-adik buat susunan seperti di checklist ini, ya. Ini ada checklistnya, ya. Yang rangkap 5 tadi buat susunannya seperti ini, ijazah SD, ijazah SMP dan sebagainya sampai di belakang. Nah, ini sampai di belakang. Buat urutan berkasnya seperti ini, ya. Rangkap 5, 1 tadi yang asli bermaterai tadi termasuk fotokopi ijazah tadi 1, yang 4 kopi legalisir, ya. Urutannya seperti ini, ya. Mudah-mudahan adik-adik paham ya ini, ya. Nah, nanti mapnya silahkan cari map yang bagus, ya. Map yang bagus itu, ini bukan sponsor, ya. Itu kayak model kayak diamond itu loh, tebel, atau biola, model kayak gini loh, tapi yang merah, ya, untuk akpol, ya. Ini bagus, ini mapnya bagus, tebel, ya, tebel. Buat nanti mapnya yang bagus warna merah untuk akpol, ya. Kalau kuning itu untuk bintara, tapi untuk akpol itu warnanya merah. Dibuat rangkap 4. Ulangi, dibuat rangkap 5. 1 nanti yang saat adik-adik verifikasi itu 1 ditinggal di sini. Kemudian saat nanti di akhir mengumpulkan rangkap 3. Di akhir nanti mengumpulkan rangkap 3. Jadi ada 4 nanti yang dikumpulkan. 1 di Polda, 3 nanti untuk ke seleksi di tingkat pusat di Akpol, kemudian 1 lagi untuk pegangan adik-adik, ya. Itu di luar dari dokumen asli, ya. Mudah-mudahan adik-adik yang ini berminat bergabung dengan kami paham dengan yang kita sampaikan, terutama yang tentang administrasi, kelengkapan administrasi itu banyak sekali hari-harinya itu yang datang kepada kita. Untuk tahapan-tahapan tesnya itu sudah di pengumuman itu sudah dijelaskan semua, mulai dari kesehatan 1, psikologi, akademik, tes kemampuan, ujian kemampuan jasmaninya, ya. Kemudian ada nanti di Rikes tahap 2 atau laboratorium penelusuran mental kepribadian, ada wawancara psikologi. Itu semua sudah dijelaskan di tahapan-tahapan di pengumuman. Adik-adik bisa lihat, bisa download. Ya, bagi adik-adik yang sudah pernah mendaftar, yang tahun lalu gugur, sekarang berkesempatan mendaftar lagi, tentunya sudah paham. Bagi adik-adik yang belum paham, silakan di live yang saya sampaikan ini silahkan dipahami. Nah, ini saya akan sampaikan lagi yang tata cara pendaftarannya, ya. Jadi nanti begitu adik-adik mendaftar
melalui website penerimaan.polri.go.id ya, .go.id. Nanti setelah berhasil mengisi NIK, kemudian masuk di tahap berikutnya, kemudian upload berkas. Setelah registrasi online, harus mengecek dengan teliti form-form yang harus diisi. Nah, setelah nanti berhasil mengisi form registrasi online, selanjutnya nanti peserta yang mendaftar ini mendapatkan registrasi online beserta username, password. Ingat, username dan password jangan sampai lupa. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap datang ke sini ngeluh, Pak tidak bisa buka web saya, Pak tidak bisa membuka akun saya. Ya, karena apa? Username dan password ya. Setelah mendapatkan nomor registrasi online, peserta itu mendapatkan username dan password. Jadi mendapatkan setelah daftar online, mengisi NIK dan sebagainya itu, nah itu nanti akan mendapatkan registrasi online. Bersama dengan registrasi online itu juga akan mendapatkan username dan password. Ingat, username dan password langsung dicatat. Karena adik-adik nanti caranya melihat di akun adik-adik di web itu ya dengan itu, username dan password. Itu jangan sampai lupa. Yang sudah begitu sudah dapat username dan password nggak dicatat, lupa. Akhirnya kita harus reset dulu. Nah, mending yang untuk reset itu kita gunakan untuk pelayanan yang lain ya. Karena keteledoran adik-adik, password dan username tidak dicatat, makanya bingung masuknya. Nah, itu mudah-mudahan di tahun ini tidak terjadi hal yang sama di tahun kemarin. Jadi username dan password silahkan dicatat ya. Begitu nanti adik-adik itu melaksanakan ujian, nanti hasil nilai pengumuman itu nanti bisa dilihat di sini. Adik-adik itu lulus atau tidak, nah itu bisa dilihat di web. Masuknya melalui username dan password itu. Makanya jangan sekali-kali lupa, catat ya username dan password. Kemudian tadi belum saya sampaikan untuk pas foto. Pas foto adalah ukuran 4x6 ya. Ukuran 4x6, kemudian pakai baju putih. Ya, pas foto itu nanti ada 10 lembar yang dibutuhkan kita. Latar belakang merah, kemudian pakai baju warna putih. Pakai hem warna putih, latar belakangnya merah. Buat 10 lembar itu nanti dibutuhkan untuk proses kita ya, pas foto. Tadi belum sempat saya sampaikan. Kemudian di setiap tahapan tes, mulai dari saat nanti registrasi offline. Registrasi online berarti datang ke Polda. Jadi begitu nanti adik-adik itu mendaftar secara online, kemudian sudah dapat registrasi online, kemudian adik-adik datang ke Polda untuk registrasi pengukuran tinggi badan, kemudian nanti pengecekan administrasi yang awal ya tentang persyaratan adik-adik ya. Ada sudah punya KTP, punya KK belum, nah, itu nanti akan dicek di saat registrasi itu. Ya, termasuk tinggi badan. Tinggi badan itu akan nanti diukur di awal. Tinggi badan itu nanti akan kita ukur yang pertama dari tim kita saat registrasi ya. Akan diukur dari tim kita, dan alat ukur yang kita gunakan adalah tinggi badan berat badan itu sudah dikalibrasi, ditera di Badan Meteorologi Kabupaten Sleman, di UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Sleman. Jadi sudah ditera alat kita. Kemudian nanti saat rikmin awal juga akan dilakukan ukur tinggi badan lagi. Ukur tinggi badan itu nanti yang saat rikmin awal itu akan dilaksanakan oleh petugas dari Badan Meteorologi. Jadi bukan kita ya, bukan kita yang melakukan ukur tinggi badan. Cuman saat registrasi memang kita yang melakukan, tapi yang paling benar yang sebenarnya nanti saat rikmin awal itu adalah di saat rikmin awal oleh Badan Meteorologi ya. Biasanya itu ketika tinggi badannya yang ngepres. Nah,
persyaratan untuk akpol itu kan 165 untuk cowok, untuk pria, untuk wanita itu 163. Nah, yang tinggi badannya pas, misal 165 pas tinggi badannya, itu rawan, ya rawan. Diukur dengan kita, diukur dengan nanti hidrologi, atau diukur dengan kita dengan hari yang berbeda. Kalau cuman pas 165 itu titiknya rawan sekali. Nanti adik-adik itu mendelep, ya turun 1 mili aja itu sudah gagal, ya. Posisi berdiri itu sangat mempengaruhi. Misalnya hari ini diukur 165 pas, nanti sore atau besok itu sudah berubah, bisa naik 1 mili, bisa turun 1 mili, ya itu rawan. Mohon dipahami tentang tinggi badan 165 pas atau 163 pas, itu mohon dipahami. Cara berdiri, kemudian nanti dibawa lari atau dibawa apa, itu ada perubahan di tubuh walaupun cuma 1 mili 2 mili, ya. Karena nanti yang saat verifikasi di Polda, saat nanti mendapatkan nomor Panda setelah dapat registrasi online, itu akan diukur yang pertama oleh tim dari Polda. Walaupun itu sudah ditera oleh Badan Meteorologi, ya, dengan alat yang sudah ditera dengan Badan Meteorologi. Nanti di rikmin awal akan dilaksanakan ukur tinggi badan lagi, ya. Biasanya ada selisih 1 mili, turun 1 mili atau naik 1 mili atau 2 mili, sekitaran itu. Makanya yang tinggi badannya 165, ya itu hati-hati ya. Bukan menakut-nakuti, tapi posisi tubuh seseorang, cara berdiri, cara berjalan dan sebagainya itu akan merubah walaupun cuma 1 mili 2 mili, bisa naik bisa turun. Kemudian saat nanti verifikasi setelah registrasi online, kemudian verifikasi di Polda, adik-adik yang verifikasi di Polda harus bisa menunjukkan untuk vaksin COVID-19 minimal dosis kedua, ya, datang minimal dosis kedua. Kalau adik-adik kok datang verifikasi ke Polda belum sampai dosis 2, otomatis nanti TMS, ya, otomatis TMS. Makanya bagi adik-adik yang belum vaksin sampai dosis kedua, silahkan kalau mau daftar akpol vaksin dulu, nanti masuk di Peduli Lindungi sudah vaksin minimal dosis 2. Karena di persyaratan ini harus menunjukkan vaksin dosis kedua, ya. Dosis vaksin untuk COVID-19 untuk dosis 2. Apabila tidak bisa menunjukkan sampai dosis 2, di persyaratan ini TMS, jadi tidak bisa kita verifikasi. Kemudian setiap tahapan tes, misalnya setelah mendapatkan nomor Panda, kemudian nanti rikmin awal. Setiap tahap rikmin awal, kemudian nanti kesehatan dan seterusnya. Setiap adik-adik akan melaksanakan tes, sehari sebelumnya harus mendapatkan rapid antigen negatif. Karena kalau adik nanti positif, berarti adik-adik tidak bisa melaksanakan tes, otomatis TMS. Misalnya nih, hari besok melaksanakan rikmin awal. Hari ini sudah tes antigen. Kalau adik-adik hasilnya itu positif, berarti besok tidak melaksanakan tes, bisa melaksanakan tes, otomatis TMS. Karena syaratnya untuk melaksanakan tes adalah antigen negatif. Syarat untuk melaksanakan tes adalah antigen negatif. Ketika adik-adik positif, berarti adik-adik tidak bisa melaksanakan tes. Ini penting, ya. Yang pertama tadi tentang dosisnya, vaksin harus minimal 2 kali, 2 dosis. Kemudian setiap kali tahapan tes harus membawa sertakan rapid antigen negatif. Karena di pengumuman mensyaratkan rapid antigen negatif. Kalau positif berarti otomatis TMS, tidak bisa melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan adik-adik paham dengan penjelasan yang saya sampaikan sedikit tentang tata cara mendaftar, kemudian berkas-berkas administrasi yang harus dilengkapi. Ya, saya ulangi lagi, ini akpol itu nanti mapnya pakai warna merah akpol, ya.
bukan yang warna hijau. Jadi begitu ketika adik-adik nanti sudah paham dengan yang saya sampaikan ini, saat adik-adik mendaftar itu sudah nyaman, ya. Sudah nyaman, sudah lengkap, tinggal jalan-jalan cepat prosesnya, ya. Di Polda, pelaksanaan nanti di Polda, tidak ada yang di Polres untuk tahapan seleksinya. Mulai dari pendaftaran online, verifikasi nanti di Polda, tidak ada yang untuk Polda DIY itu di Polres. Pelayanan kami untuk pendaftaran di Polda DIY, Sekretaris Pendaftaran Polda DIY, nanti kita laksanakan di Dalpes Corner Polda DIY. Jadi dari pintu masuk itu masuk terus lurus, kemudian nanti mentok di belakang di sisi sebelah kanan, ya, di bawah gedung serbaguna itu nanti Dalpes Corner namanya, itu menjadi sekretariat pendaftaran kita. Ya, ini yang kita bahas adalah yang pertama untuk saat ini adalah Taruna Akpol, karena untuk pengumuman maupun jugrah Bintara Tamtama sampai saat ini belum ada. Makanya yang pertama kita bahas adalah nanti persiapan untuk seleksi di tahapan penerimaan Taruna Akpol. Barangkali adik-adik ada yang ditanyakan? Saat verifikasi ini ada pertanyaan dari asyariyaknya, pakai antigen tidak ya Pak kalau verifikasi? Silahkan, setiap kali tahapan ke Polda DIY lengkapi dengan antigen. Ya, setiap kali tahapan adik-adik ke kegiatan di Polda DIY lengkapi dengan antigen negatif. Untuk jadwal pelaksanaan tesnya melalui web adik-adik sudah bisa melihat, ya. Sudah bisa melihat, sudah bisa mempersiapkan diri, ya. Tahapan tesnya bagaimana, ya. Satu lagi ada pertanyaan ini dari adik-adik, bagi yang sekarang duduk di kelas 12 SMA, ya. Mau SMA IPA, mau SMA IPS, yang masih duduk di kelas 12 saat mendaftar itu menggunakan nilai rapot semester 5, ya, kelas 12 semester 5 rapotnya, ya, pakai semester 5 itu yang harus digunakan. Kemudian menyertakan juga, karena kan adik-adik belum dapat ijazah bagi yang kelas 12, karena belum dapat ijazah berarti menyertakan surat keterangan dari sekolah yang intinya peserta yang mendaftar itu adalah siswa di sekolah itu, kemudian posisinya sekarang duduk di kelas 12, intinya surat keterangan itu, ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk SKHUN yang sudah ada barcode-nya. Yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir, ya. SKHUN yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Tapi kalau mau dilegalisir pun nggak apa-apa, silahkan sekalian aja, nggak apa-apa, ya. Sekalian legalisir nanti ijazahnya sekalian di situ aja, nggak apa-apa dilegalisir, ya, lebih lengkap. Nah ini Febi, oh, udah. Nah ini ada pertanyaan ya dari Gasar Saf. Mohon izin bertanya Pak, apakah boleh memakai SKCK yang telah saya buat seminggu yang lalu dengan tujuan persyaratan pendaftaran Akademi Kepolisian Akpol? Boleh, ya. SKCK itu berlakunya 6 bulan, Dik. Ya, SKCK berlakunya 6 bulan. Jadi itu boleh adik-adik gunakan yang buatnya seminggu yang lalu. Intinya persyaratannya adalah mendaftar di Taruna atau Taruni Akpol. Untuk yang ini ada pertanyaan untuk rapot semester 1 sampai 5 Pak dari Ferdinand, ya. Untuk saat pendaftaran di Polda verifikasi nanti yang digunakan cukup semester 5 dulu, ya. Cukup semester 5 dulu nanti yang digunakan. Untuk nanti semester 1 sampai 5 nanti saat rikmin awal silahkan yang
lulusan tahun ini, lulusan yang sekarang kelas 12, silahkan difotokopi, dilegalisir rapot semester 1 sampai 5 dibuat rangkap 4 ya. Biasanya dari sekolah-sekolah itu sudah tidak lembarannya banyak yang sudah sekolah itu mengeluarkan. Jadi rapot semester 1 sampai 5 itu nilainya ini menjadi satu lembar. Itu ada yang kayak gitu. Itu enak kita dalam melihatnya. Jadi semester pertama, semester 1 ada nilainya, ada rata-ratanya. Semester 2 ada nilainya, ada rata-rata, itu dalam satu lembar gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau bisa yang seperti itu kita akan lebih nyaman. Intinya ada surat keterangan dari sekolah, ada legalisirnya. Ini ada pertanyaan dari Nandito. Pak izin tanya, semisal ijazah SMA SKUN sudah hilang, solusinya gimana Pak? Silahkan datang ke Dikpora Provinsi DIY ya. Ketika hilang, secepatnya silahkan datang ke Provinsi DIY. Di situ ada tata caranya untuk mengeluarkan duplikat. Ya, adik-adik itu ijazah SKN itu sudah ada datanya ya, di sekolah ataupun di sekolah itu sudah ada datanya. Begitu nanti ada yang hilang, silahkan datang ke Dikpora Provinsi DIY, tanyakan di sana tata caranya. Nanti akan ada yang harus diisi dan ada duplikat yang dikeluarkan resmi dari Dinas Pendidikan. Dari Kamaludin Ramdhani 13 ya. Pak, untuk semua berkas boleh ditulis tangan enggak Pak? Boleh. Mau ditulis tangan semua juga boleh. Yang penting di download dulu kemudian ditulis tangan boleh. Kalau memang tidak harus bisa ketik, tulis tangan boleh. Nah, legalisir, ini ada pertanyaan dari Vola Josa. Apakah berkas legalisir tahun 2001 sudah tidak bisa dipakai lagi? Legalisir itu hanya berlaku selama 6 bulan. Silahkan dilengkapi kembali. Terkecuali belum ada tanda tangannya, belum ada tanggalnya, itu bisa menyesuaikan. Tapi ketika itu sudah ada tanda tangan, sudah ada tanggalnya, berkas legalisir itu berlaku 6 bulan. Ya, saya selalu mengingatkan dalam pelaksanaan di rekrutmen ini ya, yang pertama dan utama selalu berdoa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, berdoa untuk diberikan semuanya kebaikan untuk adik-adik ya. Percaya diri sendiri, tidak percaya dengan omongan-omongan yang gak jelas ya. Percaya dengan diri sendiri. Berlatih di YouTube itu sudah ada banyak, itu YouTube itu mau lihat tata cara seleksi apa itu sudah ada, silahkan berlatih ya, belajar, cari materi-materi yang kaitannya dengan penerimaan Polri, dengan seleksi sudah ada semua ya. Berlatih, belajar, berdoa, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan itu kunci adik-adik menuju nanti kepada kesuksesan. Tidak tahu nanti posisinya harus sukses di mana, tidak tahu, tapi jalankan itu. Ya, terutama kalau di kita hanya adik-adik yang bisa meloloskan, menjadikan adik-adik bergabung dengan kami di kepolisian. Campur tangan orang lain tidak bisa. Ya. Yang sudah kami share melalui film di IG, ya, film pendek berjudul Bejo. Itulah yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Kemampuan adik-adik itu adalah yang utama ya, yang utama, karena siapapun tidak bisa meluluskan ya adik-adik, hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dari ridho beliau, adik-adik kesuksesan akan berada di genggaman adik-adik. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami bagi adik-adik ya, bisa dipahami dan cukup. Nanti misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan DM di IG ini atau nanti di call center kami ya. Di call center kami, nomor call center kami sudah tertulis di IG
Ya, sudah tertulis di IG, silahkan nanti sampaikan di situ, akan kami lihat dan akan kami jawab sebisa mungkin. Apabila belum terjawab, adik-adik mohon maklum ya. Kiranya ya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk adik-adik ya, bisa untuk bermanfaat adik-adik. Senantiasa berlatih, berdoa, belajar, jaga kesehatan. Berlatih, belajar, berdoa, jaga kesehatan, supaya apa yang menjadi cita adik-adik, menjadi hajat adik-adik dapat terkabulkan. Apabila dalam saya memberikan keterangan ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati adik-adik dan warga masyarakat Yogyakarta khususnya, kami dari Sekretariat Pendaftaran Polda DIY memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan kita dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ataupun kemanfaatan. Dari saya cukup. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.